Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Amigdala Bercerita. Oke teman-teman, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gali Fernanda. Di sini saya selaku host. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber. Jadi gini, backstory dari kenapa kita mengadakan dari Amigdala Bercerita ini. Karena kami ingin memberikan atau memberi pengalaman atau sharing-sharing mengenai suatu isu atau tema yang sedang naik. Nah, tema utama dari kita adalah tentang kesehatan. Nah, di situ akan dipilih satu subtema. Oke, sebelum kita ke subtema, mari kita perkenalan dengan teman-teman narasumber kita. Mulai dari ujung sana, silakan. Aku Clara. Halo, aku Tias. Aku Wali. Halo, nama aku Fari. Oke, jadi gini teman-teman. Pada tahun 2020 itu ada sekitar 10.000 kurang lebih sumber dari Kemenkes ya, pengidap atau pasien dari kaki gajah. Nah, yang mana kaki gajah ini penyakit yang sepertinya cukup banyak pengidapnya di Indonesia. Karena itu kita mengambil tema atau subtema yaitu kaki gajah. Oke, pertama-tama apa sih kaki gajah itu teman-teman? Oke, mungkin yang pertama dari saya. Oke, silakan. Jadi begini, kaki gajah itu adalah sebutan dari masyarakat umum ya, kaki gajah. Tapi ada nama lainnya nih. Nama lainnya adalah elephantiasis atau yang kalau misalkan bahasa medisnya adalah filariasis. Oke, Nah, filariasis itu apa sih? Filariasis itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit, yaitu adalah golongan nematoda atau cacing, yaitu dari kelas Filariidae yang biasanya itu dibawa oleh nyamuk. Nyamuknya itu adalah ada nyamuk culex dan juga nyamuk Mansoni yang sudah terinfeksi tadi famili Filariidae, yaitu ada Brugia malayi, Brugia timori, dan juga Wuerhera bancrofti. Dan juga bisa menimbulkan gejala seperti mungkin gejala demam, lalu pembengkakan kelenjar getah bening, dan juga kalau misalkan tidak ditangani dengan cepat dan dibiarkan, itu bisa menyebabkan gejala seperti bengkak pada kaki ataupun skrotum pada pria. Gitu. Oke, berarti kaki gajah itu bahasa umum, Ya, bahasa alam. Bahasa awam. Tapi bahasa medisnya Filariasis. filariasis guys. Ya, Tapi filariasis. ya kaki gajah nggak salah sih, betul juga. Nah, mungkin tadi di awal kan saya juga sudah menjelaskan bahwa ada sekitar 10.000 lebih ya, kurang lebih. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan nih di mana tempat tempat utama dari penyebarannya, terus di mana aja gitu. Mungkin dari aku ya. Di sini jadi dari untuk penyebarannya sendiri dari 38 provinsi yang ada di Indonesia ini hanya ada 6 yang tidak terdampak endemis dari filariasis ini. Ada 6, Ya. hanya 6. Jadi 32 dari provinsi Indonesia ini itu adalah endemis dari filariasis. Nah, endemis itu apa? Endemis itu adalah ketika dari suatu daerah tersebut itu tidak ada, di setiap tahunnya tidak ada 0 kasus. Berarti selalu ada. Selalu ya? ada. Walaupun satu itu selalu ada di setiap daerah tersebut. Nah, daerah yang tidak endemis ini kan ada 6. Nah, 6 itu ada NTB, DKI Jakarta, Bali, terus ada Yogyakarta, DIY, Jawa Timur, dan Jatim, juga Sulawesi Utara. dan juga Sulu. Ya. Oke, jadi itu tadi ya, Benar. penyebarannya ya. Jadi teman-teman yang ada di daerah endemis tadi, 32 provinsi tadi itu harus lebih berhati-hati. Tapi tidak juga yang di 6 daerah non endemis ya bisa bebas. Kita juga tetap harus menjaga diri gitu. Oke. Mungkin gini ya. Di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, masyarakatnya itu sering mengatakan bahwa ini adalah ada beberapa mitos. Ini adalah penyakit kutukan, satu. Penyakit yang nggak bisa sembuh. Ya. Dan juga penyakitnya orang yang bekerja di sawah. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan mengenai ini tersebut? Ya, Oke, yang disebutkan itu tadi apa tadi? Yang pertama ada penyakit orang yang bekerja di sawah. Oke. Penyakit yang nggak bisa sembuh. Oke. Dan yang paling parah penyakit kutukan. Oke. Nah, 3 tadi itu sebenarnya ada yang benar. Oke. Oke, tapi untuk penyakit kita bahas yang penyakit kutukan sendiri.
Ini sudah 2024. Ya, benar. Udah maju kita Ya ini. sudah maju, teknologi selalu update. Ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya kutukan. Semuanya itu bisa dijelaskan oleh medis. Semua penyakit itu pasti ada. Maksudnya ada yang bisa menyebabkan penyakit itu terjadi gitu. Jadi tidak ada yang namanya mitos. Lalu juga tadi penyakit sawah itu mungkin kurang tepat ya. Jadi bisa banyak orang yang perkotaan itu juga terkena filariasis itu juga banyak. Tapi yang penyakit yang tidak bisa sembuh ini itu sebenarnya bisa. Jadi nanti mungkin masuk ke perjalanan penyakitnya ya. Mungkin sedikit saja. Jadi kalau misalkan kita tidak diobati, itu nanti dia akan bisa menimbulkan bengkak. Nah, bengkak ini nanti kalau misalkan tidak diobati dan juga dibiarkan saja, itu bengkaknya tidak bisa kembali seperti normal. Gitu. Gitu. Oke. Berarti ada benernya juga kalau emang penyakit ini nggak bisa Iya. sembuh apabila nggak diobati secara tepat dari awal. Dan juga walaupun juga diobati itu tidak bisa mengembalikan bengkaknya itu tadi. Dia hanya bisa menyetop bengkaknya itu selalu seperti itu. Jadi tidak bisa nambah lagi bengkaknya, tapi juga tidak bisa kurang lagi untuk bengkaknya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, oke, tadi dijelaskan ya mengenai penyakit yang mitos-mitos itu tadi ada betulnya, ada juga yang salah. Oke. Nah, mungkin saya mau tanya dari teman-teman yang cewek ya. Kenapa orang itu bisa terkena filariasis? Gimana proses siklus hidup dari filaria tadi yang sudah dijelaskan? Jadi penularan filariasis itu atau kaki gajah, dia itu melalui gigitan nyamuk. Ya, jadi nyamuk itu dia akan menghisap darah dari manusia atau pasien yang dia itu terkena filariasis. Nah, pada saat dia itu menghisap darah dari pasien yang terkena filariasis, sebentar. Terang bela filariasis. Ya. Oke. Nah, jadi pada saat nyamuk ini menghisap pasien yang ada di terkena filariasis, dia akan juga menghisap mikrofilia. Mikrofilia itu ada di dalam tubuh manusia yang terkena penyakit infeksi filariasis. Nah, jadi pada saat mikrofilia ini ada di dalam tubuhnya nyamuk, dia itu akan bisa berkembang menjadi larva inaktif selama 7 hingga 21 hari. Itu adalah masa inkubasinya. Nah, lalu pada saat nyamuk yang udah terinfeksi filariasis, dia itu akan menginfeksi manusia lain. Dia bisa manusia yang sehat, bisa juga manusia yang sakit. Nah, lalu yang dia ada larva inaktif ini, dia akan mengalir melalui pembuluh darah. Pada saat mulai pembuluh darah ke seluruh tubuh, dia lalu akan bergerak menuju ke pembuluh limfa. Kalau dari ke pembuluh limfa, nanti dia bisa berkembang biak menjadi cacing dewasa. Nah, pada saat udah menyentuh cacing dewasa, dia tuh bisa ada di tubuh kita 7-10 tahun atau bisa bahkan lebih yang ada di tubuh kita. Jadi bertahun-tahun ada tahun ya, Iya. banget ya berarti dia ya hidupnya ya. Berarti tadi yang dijelaskan itu dia utamanya adalah dari gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk. Jadi Berarti nyamuk ini yang menginfeksi kemana-mana. menginfeksi ya. yang menjadi vektor Ya, Oke, vektor. Nah, Berarti perantara. yang kita ketahui secara umum kan kalau digigit nyamuk itu biasanya DBD. Berarti nggak hanya DBD ya. Ya. iya benar. Jadi nggak cuma DBD aja. Jadi nyamuk itu untuk menginfeksi dia itu nggak cuma bisa bawa DBD aja, tapi ada nyamuk yang mana lebih spesifiknya itu adalah Muculex sama nyamuk Mansonia, yang dimana dia itu bisa membawa penyakit infeksi filariasis berupa mikrofilia tadi. Oke, gitu. Jadi gitu guys, nggak semuanya yang digigit oleh nyamuk itu DBD. Belum tentu, gitu. Nah, selanjutnya kita mau melanjut tentang pertanyaan selanjutnya, komplikasi. Terus gimana kita bisa tahu kalau itu adalah filariasis, bagaimana mungkin teman-teman? Ya, saya ya. Ya. Kan pada dia itu nanti berkembang biak di pembuluh darah limfer selama 5, 7 sampai 10 tahun lebih gitu kan. Nah, di sana nanti dia itu akan menimbulkan gejala bagi tubuh kita sebagai kayak tanda-tanda kalau kita tuh terkena filariasis ini. Nah, tanda gejalanya itu dibagi jadi 2, ada akut sama kronis. Dimana yang pada saat pembengkakan yang biasanya orang bilang kaki gajah itu tuh ada di akut.
Kalau kronis salah rek. Kembali aja kak. Ya, maksudnya kembali. itu kabar aja. Ya, kembali. Kalau misalnya kaki Kembali. gajah itu memang ada ya di kronis. Nah, Tapi di dia kronis. dia itu memang sudah lama banget gitu di Ya. kaki. Kayak sudah bertahun-tahun gitu baru kronis. Nah, kalau akut dia itu seperti kayak demam terus menerus, terus juga pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, pembengkakan ini biasanya kalau disentuh itu rasanya nyeri dan juga seperti tali yang tegang. Jadi kayak keras gitu. Keras kayak tali yang tegang gitu. Keras. Bukan tipe yang kalau misalkan bengkak dan jadi tipe disentuh dia itu kayak ada cekungannya itu enggak, dia keras. Jadi piting ya. Iya, pitingnya dia. Non piting Oh, iya, maaf, 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 iya, ya, sorry, maaf. piting Iya. ya. Oke. Iya kan. Nah, kalau kronis kan dia itu mengalami pembengkakan pada kelenjar getah bening, nanti kan kaki gajah kan namanya. Nah, itu karena terjadi perkembangbiakan yang terus-menerus yang dimana nanti dia akan menyumbat di pembuluh darah limfer tadi. Dan pembengkakan ini biasanya itu permanen, tidak bisa dikecilkan. Gitu. Oke, jadi berarti ada dua fase ya tadi ya, akut sama Kronis. kronis. Nah, yang katanya Clara tadi bahwa yang dia bengkak itu di Kronis. kronis. Kalau akut masih Kalau aku itu belum ada bengkaknya. Dia cuma demam terus-menerus. Oke, kalau akut nyeri pada pembuluh darah limfer. Oke, berarti kalau akut itu tadi belum bengkak ya. Belum. Dia cuma pembesaran aja. Pembesaran Oke, bukan itu berarti pembesaran. dia itu langsung ke bengkak enggak. Oke. Ya. Next mungkin udah ini ada yang mau ditambahkan? Sudah sih, sudah. Oke, sip. Nah, next question. Nih, Question. mungkin gimana kita bisa tahu dari tes-tesnya dan juga diagnosisnya nih dari filariasis. Oke, tadi kan sudah disebutkan kan gejalanya dan juga sudah disebutkan ada beberapa tipe, ada akut, ada kronis. Nah, jadi untuk kita lihat dulu gejalanya. Gejala mulai dari demam berulang, terus pembengkakan kelenjar getah bening dan juga bengkak. Itu banyak sekali penyakit yang mirip dengan seperti itu. Contohnya kalau misalkan kalau misalkan demam, itu kan banyak yang penyakit demam. Lalu untuk bengkak, mungkin bisa aja orang itu kena jantung. Nah, untuk menegakkan diagnosis itu adalah filariasis, itu bisa dilakukan biasanya ada tes pemeriksaan darah. Jadi biasanya pemeriksaan darah itu dilakukan pada malam hari. Nah, kenapa kok malam hari? Nah, mikrofilaria tadi itu aktifnya itu pada saat malam hari. Maka dari itu kita mengambil darahnya itu pada saat malam hari. Nah, setelah diambil darahnya kita cek nih apakah ada mikrofilarianya itu tadi, dan juga mungkin bisa dilakukan untuk pemeriksaan mikroskop untuk melakukan pewarnaan gimsa. Dan juga mungkin kalau misalkan sudah advance, mungkin fasilitasnya memadai, mungkin bisa dilakukan PCR untuk mengecek apakah ada DNA dari mikrofilaria itu tadi gitu. Jadi untuk kita bisa tahu itu Ya. tetap harus ada cek darah ya. Ya, Istilahnya kita harus cek. cek lab lah kalau Ya, cek lab. cek lab lah ya. Cek laboratorium. Nah, gitu. Oke. Nah, oke, jadi selanjutnya adalah tata laksana atau pengobatan. Ya. Kalau orang sudah terkena atau sudah timbul gejala, tanda-tanda, apa yang pertama harus kita lakukan? Oke. Mungkin bisa saya jawab lagi ya. Oke, silakan. Jadi begini. Tadi kan sudah dibedakan nih, filariasis ada yang akut dan juga ada yang kronis. Itu pengobatannya itu berbeda-beda. Karena kalau misalkan yang akut kan berarti baru terkena. Kalau yang misalkan sudah kronis mungkin sudah berbulan-bulan atau yang sudah bertahun-tahun. Nah, kalau misalkan kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama adalah akut. Nah, kalau akut ini obatnya itu ada yang namanya itu diethylcarbamazine atau biasa disingkat DEC. Mungkin kalian sudah tahu, kebanyakan sudah tahu obat DEC. Ini obat yang biasa digunakan untuk orang yang kena filariasis. Nah, kalau yang misalkan sudah kronik, itu obatnya kita menggunakan MDT, multidrug therapy. Jadi kita menggunakan dua obat. Yang pertama di sini ada sama menggunakan DEC atau diethylcarbamazine, dan juga tapi kita tambahin dengan juga albendazole. Begitu kalau misalkan itu yang sudah kronis. Tapi kalau misalkan bengkaknya itu sudah kayak mungkin kayak sudah besar banget Ya. untuk mengganggu aktivitas juga sulit, terus sudah sampai bengkaknya itu sudah sampai ke atas, mungkin menjalar ke bagian-bagian tubuh yang lain. Kita mau nggak mau kita harus melakukan amputasi seperti itu. First choice. Ya, Berarti- karena
obat itu tadi, dia itu tidak bisa mengurangi bengkaknya itu tadi. Dia itu hanya bisa untuk menstop bengkaknya itu tadi agar tidak bengkaknya itu biar tidak tambah untuk jadi besar begitu. Berarti pilihan terakhir Pilihan terakhir. mau nggak mau amputasi kalau sudah mengganggu Ya, aktivitas. kalau misalkan sudah masuk ke bagian-bagian tubuh yang lain mungkin seperti atas dari kaki gitu. Nah, tadi kan disebutkan bahwa pilihan terakhir adalah amputasi. Ya mungkin kita semua sudah tahu lah ya kalau di Indonesia ini gimana lah ya. Pandangan orang-orang. Gimana nih menurut kalian mengenai pandangan orang-orang yang negatif terhadap orang yang terkena filariasis atau yang sudah diamputasi karena filaria? Ya, jadi dari pasien dari filariasis ini memang kebanyakan dari sisi psikologisnya itu memang mereka itu merasa bahwa diri mereka itu beban lah untuk keluarga mereka, karena kan mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Misalnya di rumah pun mereka harus dibantu, misalnya untuk jalan dan kayak jalan terus kayak mau makan dan segala macam kan mereka juga biasanya harus dibantu. Jadi kayak mereka ya merasa diri mereka itu udah beban lah di rumah. Jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan ya hanya memotivasi mereka sih. Motivasi Ya. dan tidak mencemooh. Iya. Nah, Kan mesti orang Indonesia kan ya. yang seperti itu. Jadi jangan menjudge orang ya guys. Mana ada sih yang mau seperti itu? Ya. Tapi ya kan namanya takdir ya berbeda. Jadi kita nggak boleh mencemooh, harus memotivasi. Gak ada yang mau kok guys, kenapa? Iya. Ah, semua yang mau, semua yang ingin sehat. Ada. Semua ingin sehat, nggak ada yang Ya. mau kena penyakit. Ya. Oke, terakhir adalah pencegahan. Karena tadi sekian gejala, efeknya, nah, gimana kita harus agar terhindar? Pencegahannya seperti apa? Siapa yang masuk? Yuk, Ini boleh dari Gabung paling. aja. Oke. oke. Mungkin dari saya dulu ya. Ya. Jadi kan tadi faktor pembawa filariasis ini kan adalah nyamuk. Jadi kita untuk pencegahannya juga kita harus mencegah nyamuk untuk berkembang biak. Jadi faktornya dulu kita cegah agar kita tidak terkena penyakit filariasis. Contohnya kalau misalkan tidur kita pasang kelambu. Kelambu. Ya. Perlu penjaga untuk Ya, badan penjaga biar badan, agar tidak terjangkit. digigit nyamuk. Oke. Dan juga kita harus menjaga kebersihan. Kalau misalkan tempat tidurnya kita itu harus bersih biar tidak ada nyamuk. Terus kalau misalkan kita mau tidur, mau kemana-mana, mungkin usahakan dulu mungkin untuk menggunakan obat anti nyamuk. Lotion. Lotion. Banyak kok sekarang merek-merek lotion yang Ya. bagus. Merek Tapi nyamuk ya. Kan tidak sponsor. Ya. Tidak boleh. sekali mau tit mau masuk. Ya. Dan juga mungkin bisa dilakukan bisa melakukan fogging Ya. pada Ya. daerah, Ya. mungkin bisa pada kayak misalkan di desa itu bisa dilakukan Ya. fogging untuk Keseluruhan. rutinitas Ya, itu. alhamdulillah di pemerintah kita itu udah ngasih fogging lah di daerah-daerah endemis di Indonesia ini. Oh, berarti sudah ada Ya, ya? sudah ada. Di desa-desa juga Ya. ada. Di desa-desa Rutin juga ya? sering. Rutin Ya, juga? semuanya rutin. Nah, benar. Apalagi kalau sudah terjangkit satu orang Ya, langsung mungkin di biasanya Langsung tidak lanjut itu tidak lanjut. cepet Langsung gitu. ya. Kita Ya, harus support. tunggu-tunggu gitu. Support. Kemenkes. Kemenkes. Oke, mungkin dari pencegahan ada lagi Mungkin tambahan? ketambahan 3M kan yang Iya, biasanya iya. kita Oh, dengar. iya. 3M. Menguras tempat. Jadi Menguras. Keras, menutup dan juga mengubur. Ya, kayak tempat-tempat untuk Ya. yang biasanya berisi air untuk berkembang biak si nyamuk kan kaleng, Ya. kaleng-kalengan, Ban bekas. ban bekas, atau bekas kelapa gitu. Ya, bekas kelapa. Ya, benar. Kan tempurung. Tempurung kelapa. Iya, ada Ya. kelapa. Pokoknya yang bisa ada air Air mengendap. Jadi jangan sampai ada air mengenang gitu. Usahakan dibuang. Ya. Jadi biasanya tuh sampai kalau misalkan ada air mengenang itu kayak pas setelah hujan, Iya. terus juga lagi naik-naiknya juga kan. Ya, benar. Sungai, kolam renang. Itu masih bisa. Intermezzo. Ya, benar. Kan kalau sungai kan mengalir kan. Oh, Ya, berarti kan harus yang diem. Oh, Kan tergenang. menggenang. Menggenang kan diam kan. Jadi untuk yang sungai itu tidak. Ya, benar. Tidak, Terkecuali ngalir. Oke. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Closing statement atau gimana gitu. Ya mungkin kalau misalkan closing statement mungkin ke hostnya aja. Iya. Mengasnya aja. Dari Kak Galif. Ya. Silakan. Ya. Jaga kesehatan.
Jadi mungkin gini, teman-teman semua, saya akan menyimpulkan dari pembicaraan kita hari ini. Ya. Jadi kaki gajah atau filariasis itu disebabkan oleh cacing filaria yang ada di nyamuk. Nah, nyamuk ini nanti akan menginfeksi kita dan ada tiga jenis. tiga jenis ya. Yang pertama di situ ada Wuchereria bancrofti, Brugia timori, dan juga Brugia malai. Oke. Nah, dia di situ juga ada beberapa stadium ya istilahnya, kayak tadi yang akut sama kronis. Nah, di mana fase akut ini ciri khasnya adalah urinnya atau kencingnya berwarna seperti susu dan juga demam ya, dan juga demam yang terus menerus dan juga berulang-ulang. Nah, kalau sudah masuk ke fase kronis itu akan terjadi pembengkakan di Pada kaki. salah satu kaki atau Dua-duanya bisa. Oke. Tergantung penyumbatannya di mana. Oke. Nah, untuk pencegahnya itu tadi ada salah satunya menggunakan obat Anti nyamuk. obat anti Lotion, nyamuk, lotion, lotion, nyamuk. gitu ya. Nah, Pas tidur kasih kelambu, Lampu, terus menguras, terus sudah mengenang. bagaimana kita bisa tahu? Maka kita harus melakukan tes, yang mana tesnya itu adalah tes yang umum, cek darah lengkap atau biasa bahasa awamnya cek lab lah gitu. Ya, cek laboratorium. Jadi kayak lini pertama ya kita bisa biar tahu gitu ya. Kemana kita harus melakukan tindakan ya di cek lab tersebut ya. Ya, Cek benar. lab. Oke, terus habis itu tadi Tadi kalau misalkan fasilitas kesehatannya sudah kayak misalkan Bagus, memadai. mungkin bisa dilakukan untuk PCR untuk melihat apakah ada DNA Cek. dari Filaria. terus apabila tadi kalau di fase akut itu masih bisa ditekan apa ya replikasinya, Ya, apa ya. pertumbuhannya, pertumbuhannya Biar masih bisa tidak diembangun. tambah membengkak. Tapi kalau di fase kronis hanya menyetop Menyetop. dari pembengkakan, Ya. itu tadi ya, Nyetop perkembangannya biar tambah bengkak. Dan Soalnya kan kalau tidak yang bisa mengecil. oke, dan yang paling fatal di amputasi. Amputasi. nah kita nggak boleh mencemooh guys, karena ya nggak ada yang mau Ya. terkena penyakit ini gitu. Mungkin saran dari saya atau masukan tetaplah jaga kesehatan dimanapun kalian berada, karena sehat itu mahal guys. Sehat itu mahal. Sehat itu mahal, setuju semua ya? Setuju. Oke. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau ditambahkan dari sesi kali ini? Mungkin sesi kali ini sudah cukup aja. Sudah cukup. Oke. Kita bisa ketemu di lain waktu. Di lain waktu. Dengan topik yang berbeda. Mungkin bisa komen di bawah topik apa yang akan kita angkat selanjutnya. Karena Oke. penyakit di Indonesia ini banyak sekali. Beragam. Soalnya kita daerah Tropis. Nah, oke guys, sebelum menutup, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu, menyempatkan waktu untuk berbincang, sharing mengenai pengalamannya gitu ya. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daerah. Dadah.